Perintah Kaisar Naga. Bab 586-590. Bab 586. Melihat pemimpin Chang tidak bergerak, Dev tersenyum canggung dan mengambil tangannya kembali. Melihat ini, Winston buru-buru berkata, "Pemimpin, Tuan Chen sangat ahli dalam pengobatan, dan dia juga ahli dalam sihir, itu sebabnya saya mengundang Tuan Chen ke sini." Winston tahu bahwa Charles tidak mempercayai Dev karena dia terlalu muda, jadi dia menjelaskan. Namun, di depan Joseph Zhou dan Barnett Yuan, Winston tidak dapat mengungkapkan identitas kultivator Dev. Bagaimanapun, ini semua adalah rahasia dan tidak dapat dengan mudah diungkapkan. Pemimpin Zhao, apakah kamu tidak menerima sogokan dari anak ini? Pada usianya, seberapa terampil dia dalam pengobatan? Seberapa mahir dia dalam sihir? Saya mempelajari sihir sejak masih kecil, dan saya juga telah belajar banyak pengobatan. Sudah puluhan tahun, dan saya tidak berani memperkenalkan diri seperti ini, tetapi Anda memuji anak ini. Barnett Yuan berkata sambil mencibir. Dev tahu cara melakukan sihir, Barnett Yuan telah melihatnya di pelelangan, tetapi dia ceroboh pada saat itu, dan dia tidak menganggap serius Dev, jadi dia membiarkan Dev mengambil keuntungan dari celah itu dan memasang transmisi suara pada Joseph Zhou, dan membiarkan penipuan mereka terungkap. Dia tidak berpikir Dev mampu menggunakan teknik transmisi suara kecil, dan itu dapat dipelajari hanya dengan berlatih selama beberapa tahun. Tuan Zhao, Tuan muda pemimpin tidak dapat diperlakukan dengan ceroboh. Jika terjadi kesalahan, siapa yang menanggungnya? Bisakah Anda menanggungnya? Joseph Zhou memandang Winston dengan jijik dan bertanya. Pada saat ini, dia sudah lama membenci Dev, dan Winston, dia juga sangat tidak menyukainya. Tetapi pihak lain adalah master dari Majelis Pelindung Hukum, dan Joseph Zhou tidak berani tidak menghormati. Dan sekarang mereka adalah tamu dari pemimpin Chang, jadi tidak perlu memberi Winston wajah yang baik, bahkan jika dia memarahi Winston sekarang, saya percaya bahwa Winston tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Winston mendengus dingin, karena saya mengundang Tuan Chen, saya secara alami bersedia menanggung semua konsekuensinya. Pemimpin Chang, karena Tuan Zhao telah bersumpah, maka saya pikir orang tua ini tidak perlu mengambil tindakan, jadi tolong minta Dev untuk mengurus Tuan muda Yeremiah. Orang tua ini akan pergi dulu. Barnett Yuan berkata, berdiri dan berencana untuk pergi. Dia bermain keras untuk dicegah, dia melakukannya dengan sengaja, ingin melihat reaksi pemimpin Chang. Tuan Yuan, saya mengirim seseorang untuk mengundang Anda. Secara alami, saya meminta Tuan Yuan untuk mengobati putra saya. Tolong tetap di sini, menghentikan Barnett Yuan, lalu berbalik untuk melihat Winston dan berkata, Winston, saya telah menerima kebaikan kamu ke sini, tetapi ada Tuan Yuan di sini, dan saya percaya dia dapat menyembuhkan penyakit anak saya. Anda harus membawa pemuda itu dan pergi dulu, jika ada hal lain, kita akan membicarakannya nanti. Pemimpin Chang memerintahkan Winston dan Dev untuk mengusir tamu mereka, dan inilah yang ingin dilihat Barnett Yuan. Pada saat ini, Barnett Yuan memandang Winston dan Dev dengan bangga, dan Joseph Zhou juga penuh dengan cibiran. Winston tampak malu, dan memohon sedikit, pemimpin Chang, Tuan Chen benar-benar mampu, Anda hanya. Melihat Winston tidak ingin pergi, wajah Charles menjadi dingin, silakan pergi. Segera setelah saya melihat seorang tamu, seseorang masuk dan berkata kepada Winston, Tuan Zhao, tolong taruh. Winston tidak berani mengatakan apa-apa ketika dia melihat bahwa Charles marah, jadi dia hanya bisa menghela nafas, berbalik untuk melihat Dev dan berkata, Tuan Chen, ayo pergi dulu. Namun, Winston memanggil Dev, dan Dev sepertinya tidak mendengarnya, matanya menatap ke arah kamar tidur, alisnya sedikit berkerut, dan dia benar-benar tidak bergerak. Tuan Chen, melihat Dev seperti itu, Winston mendorongnya dengan curiga. Dev terkejut dan mengangguk ke arah Winston, baiklah, ayo pergi. Namun, ketika Dev mengikuti Winston keluar, dia tidak menoleh ke belakang dan berkata dengan keras sambil berjalan, kami akan menunggu di luar. Jika Anda mengalami masalah, Anda bisa keluar dan menemukan saya. Kata-kata Dev ditujukan kepada pemimpin Chang. Bab 587 Tuan Sejati. Tunggu sebentar. Tepat ketika Dev dan Winston hendak pergi, pemimpin Chang menghentikan mereka. Pemimpin, Winston menoleh untuk melihat Charles. Kamu bisa tinggal. Pemimpin Chang meminta Dev untuk tinggal bersama Winston, jadi dia tidak perlu keluar. Karena sikap Dev, Charles memutuskan untuk membiarkan mereka tinggal. Meskipun Dev masih muda, dia memiliki hati yang besar. Baru saja, Joseph Zhou dan Barnett Yuan mengejeknya seperti itu. Dev tidak mengatakan sepatah kata pun.
Bahkan ketika pemimpin Chang mengusir mereka, Dev tidak marah. Ini membuat Charles sedikit terkesan dengan Dev. Pemimpin Chang, apa maksud kamu? Barnett Yuan sedikit mengernyit ketika dia melihat bahwa pemimpin Chang benar-benar membuat Dev tinggal. Tuan Yuan, penyakit anak saya masih tergantung pada Tuan Yuan. Adapun pemuda ini, biarkan Tuan Yuan memberi mereka kesempatan untuk mengamati, sehingga mereka juga bisa tahu kekuatan Tuan Yuan yang sebenarnya. Pemimpin Chang berkata kepada Barnett Yuan. Jika bukan karena mengharapkan Barnett Yuan untuk mengobati putranya, Charles tidak akan menjelaskan apapun kepadanya. Lagi pula, dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada Barnett Yuan. Siapapun yang dia ingin tinggal, biarkan siapapun tinggal. Melihat ini, Barnett Yuan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa tidak memberikan wajah Charles. Karena pemimpin mengatakan ini, biarkan Dev melihat dan melihat apa yang bisa disebut keterampilan medis. Barnett Yuan memandang Dev dan berkata sambil mencibir. Tuan Yuan, silahkan masuk. Pemimpin Chang mengundang Barnett Yuan ke dalam kamar. Dev dan yang lainnya mengikuti. Begitu mereka memasuki kamar tidur, mereka bisa mencium bau obat yang kuat. Seluruh ruangan dipenuhi dengan obat-obatan, dan ventilator bekerja. Di tempat tidur, seorang pria muda yang tampaknya berusia 20-an sedang berbaring di atasnya, wajahnya pucat, matanya tertutup, pipinya cekung, dan dia kurus seperti kayu. Sebuah pipa dimasukkan ke dalam mulutnya, dan pipa-pipa itu terhubung pada ventilator, mengandalkan ventilator untuk mempertahankan hidup. Orang ini adalah putra Charles, Yeremiah, yang baru saja memasuki tahun kedua. Karena situasi yang tiba-tiba ini, dia langsung putus sekolah. Tidak ada luka di tubuh Yeremiah, hanya 5 jari tangan kanannya yang dibungkus dengan kain kasa tebal, dan kain kasa itu sudah memerah, jelas disebabkan oleh perendaman darah. Pemimpin Chang melihat kain kasa itu menjadi merah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan kemudian berteriak keras, Zizi, Zizi. Mendengar pemimpin Chang berteriak, dari sebuah ruangan kecil di sisi lain kamar tidur, seorang gadis bergegas keluar. Mata gadis itu agak gelap, dan dia menguap. Jelas bahwa dia tidak tidur nyenyak untuk waktu yang lama. Pemimpin. Gadis itu menatap Charles dengan ngeri, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Bagaimana kamu melakukannya? Tidakkah kamu melihat bahwa kain kasa di tangan putraku basah oleh darah? Mengapa kamu tidak mengganti kain kasa itu? Pemimpin Chang bertanya dengan keras. Pemimpin, saya minta maaf, saya sangat mengantuk, saya baru saja menutup mata, saya tidak berpikir bahwa kain kasa di tangan tuan muda basah oleh darah begitu cepat. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia buru-buru pergi untuk mengambil kain kasa. Setelah merendamnya dalam disinfektan, dia segera mulai mengganti kasa di tangan Yeremiah. Ketika gadis itu membuka kasa di jari Yeremiah, bau tengik masuk, dan baunya sangat tidak enak. Semua orang yang hadir mengerutkan kening, dan Joseph Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Di depan Charles, Joseph Zhou mencoba yang terbaik untuk menahan diri, tetapi melihat penampilan Charles, dia sepertinya tidak bereaksi, jadi dia harus terbiasa. Tepat ketika gadis itu melepas kain kasa dan hendak mengenakannya kembali untuk Yeremiah, Barnett Yuan tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Gadis itu tertegun dan menatap pemimpin Chang. Bab 588 setengah benar. Charles mengangguk, Tuan Yuan memintamu untuk menunggu, tunggu saja. Gadis itu melangkah ke samping, sementara Barnett Yuan melangkah maju dan meraih tangan kanan Yeremiah. Saya melihat 5 jari tangan kanan Yeremiah menjadi hitam pekat, darah terus mengalir dari jari-jari itu, dan ada bau tengik. Pemimpin Chang, bagaimana putramu terluka? Barnett Yuan bertanya. Saya mendengar dari teman sekelas yang bersamanya bahwa anak saya digigit jarinya oleh sesuatu, dan akibatnya dia pingsan, dan kemudian kepalanya jatuh ke tanah, dan sejak itu seperti ini. Saya sudah menemukan banyak ahli dan profesor, berbagai tes juga telah dilakukan, anak saya tidak diracuni, dan pemeriksaan otaknya normal, tetapi dia tidak bisa bangun, dan dia harus mengandalkan ventilator untuk mempertahankan kehidupannya. Pemimpin Chang berkata. Digigit. Barnett Yuan menatap jari-jari Yeremiah yang menghitam, sedikit mengernyit, apakah tidak ada cara untuk menyembuhkan luka di tangan tuan muda Yeremiah? Ya, sudah berdarah seperti ini sepanjang waktu. Itu harus sering mengganti kasa yang direndam dalam desinfektan. Jika tidak, itu akan membusuk dan bau untuk waktu yang lama, dan bahkan belatung akan timbul. Ketika Charles berbicara lagi, dia tanpa sadar menatap putranya, matanya penuh dengan kesedihan. Begitu, jika tebakanku benar, tuan muda digigit serangga beracun dari desa Miao,
yang berarti Tuan Muda tidak sadarkan diri karena keracunan, bukan karena alasan lain. Kata Barnett Yuan. Serangga beracun desa Miao. Charles mengerutkan kening, lalu mengapa tidak ada tanda-tanda keracunan setelah semua jenis tes? Barnett Yuan tersenyum ringan, pemimpin, jika tes dapat mengetahui penyebab keracunan, Anda tidak perlu meminta saya untuk melakukannya, kan? Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak dapat dideteksi oleh instrumen. Charles hanya bisa tersenyum canggung saat mendengarnya. Barnett Yuan mengatakan itu benar. Jika para ahli dan profesor itu optimis, dia tidak perlu mengundang Barnett Yuan untuk datang. Kalau begitu Tuan Yuan, karena kamu tahu alasannya, bisakah kamu menyembuhkan anakku? Pemimpin Chang bertanya dengan tidak sabar. Saya hanya bisa mengatakan saya akan mencobanya. Desa Miao ini sangat kuat dalam mengendalikan racun, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi ibu kota ini berjarak ribuan mil dari desa Miao. Bagaimana bisa ada serangga beracun di desa Miao di sini? Barnett Yuan sangat bingung bahwa serangga beracun di desa Miao tidak mungkin terbang ke Kyoto sendirian. Tuan Yuan, tidak peduli bagaimana serangga beracun sampai di sini, tolong Tuan Yuan untuk segera menyembuhkan putraku. Sekarang pemimpin Chang hanya ingin Barnett Yuan menyembuhkan putranya. Adapun bagaimana serangga beracun sampai di sini, dia tidak peduli. Lagi pula, sudah lebih dari setahun. Oke, biarkan aku mencoba. Barnett Yuan mengangguk, lalu mengeluarkan tas kain kecil dari tubuhnya. Di dalamnya ada deretan jarum perak dengan ukuran berbeda. Jarum perak tertipis mungkin hanya setebal rambut sapi. Melihat Barnett Yuan akan menyembuhkan putranya, Charles mengatupkan kedua tangannya yang gugup. Tuan Chen, apakah Barnett Yuan benar? Winston memandang Dave dan bertanya. Dia tidak begitu percaya bahwa ada serangga beracun dari desa Miao di Kyoto ini. Selain itu, jika orang-orang dari desa Miao itu ingin datang ke Kyoto, mereka pasti harus melapor ke majelis pelindung hukum mereka terlebih dahulu, atau membiarkan desa Miao ini bermain dengan racun. Orang-orang berlarian kemana-mana, bukankah seluruh negeri dalam kekacauan? Dia benar, dan dia juga tidak benar. Dave tersenyum ringan. Apa maksudmu? Winston tampak bingung. Dia hanya setengah benar, meskipun jari orang di tempat tidur itu memang digigit serangga beracun, sehingga sulit untuk disembuhkan, dan itu bau busuk dan bernanah, tetapi dia koma selama lebih dari setahun, itu bukan karena serangga beracun menggigit. Dave menjelaskan. Mengapa demikian? Winston bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetapi tanpa menunggu jawaban Dave, Barnett Yuan menoleh untuk melihat Dave, apa? Maksud Anda saya salah? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mencobanya, dan jangan hanya bicara di belakang dan berpura-pura menjadi apa yang kamu inginkan. Bab 589 Diam untukku. Barnett Yuan menyingkirkan jarum perak dan menatap Dave dengan dingin. Apa yang kamu tahu? Bahkan Tuan Yuan berani bertanya. Jika kamu pikir kamu luar biasa, jangan membuat kata-kata kasar, tetapi lihatlah. Joseph Zhou berkata dengan jijik. Joseph Zhou, Tuan Chen pasti punya alasan untuk mengatakan ini. Kamu dan Barnett Yuan sama-sama pembohong besar. Beraninya kamu disebut master. Winston memarahi Joseph Zhou dengan marah. Kata-kata Winston membuat wajah Joseph Zhou menjadi dingin, sementara alis Barnett Yuan berkerut. Kata, pembohong besar, jatuh dari mulut Winston telah benar-benar memukulnya. Dia awalnya berpikir bahwa kali ini penipuannya akan sangat mudah, jadi dia bekerja sama dengan Joseph Zhou, tetapi sekarang Dave mengeksposnya di tempat, dia takut reputasinya akan anjlok. Memikirkan hal ini, Barnett Yuan menatap Dave dengan tatapan permusuhan, berharap dia bisa menelan Dave hidup-hidup. Karena Master Zhao mengatakan bahwa kita adalah pembohong besar, maka tidak baik bagiku untuk menyembuhkan putra pemimpin Chang. Jika kamu memiliki kemampuan, lakukan saja. Barnett Yuan berbalik dan berjalan ke samping. Dia sudah melihat penyebab Yeremiah, jadi dia pasti akan membuat Yeremiah bangun. Alasan mengapa Barnett Yuan mengatakan situasinya sangat serius sekarang adalah untuk membuat pemimpin Chang gugup, sehingga pemimpin Chang akan memperlakukan mereka dengan baik. Sekarang Dave tidak begitu setuju dengan diagnosis dan pengobatannya. Barnett Yuan baru saja mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Dave mencoba. Dia menyimpulkan bahwa Dave tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan racun serangga beracun desa Miao. Mempengaruhi pemimpin Chang untuk melawan Dave. Melihat Barnett Yuan telah berhenti merawatnya, pemimpin Chang saat ini tiba-tiba berkata dengan cemas, Tuan Yuan, jangan dengarkan apa yang orang lain katakan, saya percaya pada Anda. Saya minta Tuan Yuan untuk menyembuhkan putra saya. Sikap Chang sangat rendah hati. Demi putranya, Chang dapat menurunkan posisinya.
Pemimpin Chang, bukan karena Anda tidak memperlakukan saya dengan baik, tapi sekarang beberapa orang mempertanyakan diagnosis dan perawatan saya, dan Master Zhao juga mengatakan kami pembohong besar. Bagaimana saya bisa melakukannya? Jika ada yang tidak beres, saya tidak tahu. Karena Dev ini juga bisa jika dia bisa melihat penyebab Tuan Muda menjadi begini, biarkan dia menyembuhkan Tuan Muda. Barnett Yuan berkata tanpa tergesa-gesa kepada Charles. Sekarang Barnett Yuan telah memutuskan untuk menggunakan pemimpin, karena racun serangga beracun di desa Miao tidak begitu mudah untuk ditangani. Bahkan jika dia mengundang penyihir lain, dia mungkin tidak dapat menyembuhkan Yeremiah. Tuan Yuan, lalu Dev. Pemimpin Chang, Tuan Chen memang jenius, saya percaya dia bisa menyembuhkan Tuan Muda, tanpa adanya dua pembohong besar ini. Sebelum pemimpin Chang selesai berbicara, Winston buru-buru berkata kepada pemimpin Chang. Diam, dan tutup mulut untukku. Charles menoleh dan menatap Winston, sekarang kamu keluar, keluar. Charles awalnya berencana memberi Dev kesempatan. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan langka untuk melihat seorang penyihir seperti Barnett Yuan merawat pasien dengan matanya sendiri. Charles berharap Dev dapat membuang semangatnya dan belajar lebih banyak. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Dev akan arogan, menunjuk Barnett Yuan dari belakang punggungnya, dan mengatakan bahwa Barnett Yuan hanya setengah benar, yang akan membuat semua orang marah. Pemimpin. Winston tampak cemas ketika dia melihat pemimpin Chang marah lagi. Oke, tidak perlu dikatakan lagi, kamu keluar, jangan ganggu penyembuhan Tuan Yuan. Charles melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Terlepas dari apakah Dev benar-benar memahami keterampilan medis atau tidak, menurut pendapat Charles, Dev, yang baru berusia awal 20-an, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Barnett Yuan. Baik dalam hal kekuatan atau pengalaman, Dev tidak memiliki kekuatan yang setara dengan Barnett Yuan. Bagaimana mengatakan Barnett Yuan menjadi master sihir pertama di Cina dan Hong Kong, ini bukan hanya isapan jempol, ia pasti memiliki keterampilan nyata. Bab 590 Kerusakan Mental. Melihat adegan ini, Joseph Zhou segera menunjukkan senyum puas. Dengan pemimpin Chang yang terus-menerus membelanya, dia tidak perlu takut pada Winston. Tuan Zhao, bisa dikatakan bahwa Anda sudah tidak terlalu muda lagi, tapi bagaimana Anda bisa ditipu oleh anak kecil? Anda harus tahu bahwa ini untuk putra pemimpin Chang. Jika ada kesalahan, dapatkah Anda menanggungnya? Saya tidak berpikir kamu melakukannya dengan sengaja. Mencari Dev ini, dan kemudian dengan sengaja memperlakukan putra pemimpin dengan cara Yage salah, sehingga justru membuat putra pemimpin mengalami kecelaka. Apa yang kamu pikirkan? Joseph Zhou bertanya pada Winston sambil mencibir. Joseph Zhou, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa dengan sengaja membiarkan putra pemimpin mengalami kecelakaan? Jangan meludah sembarangan. Tuan Chen memang memiliki kemampuan itu. Melihat Joseph Zhou tiba-tiba menuduh dirinya Winston meraung panik. Apakah Dev itu memiliki kemampuan itu? Bukan terserah kamu untuk memutuskan, dan kami belum melihatnya. Jika kamu berpikir bahwa Dev benar-benar memiliki kemampuan, biarkan dia juga berbicara tentang apa yang terjadi pada putra pemimpin. Dia berkata bahwa Tuan Yuan hanya setengah benar. Joseph Zhou sengaja menggunakan taktik agresif. Dia tidak percaya bahwa Dev lebih mampu daripada Barnett Yuan. Barnett Yuan tidak bisa melihat alasannya, tapi Dev bisa melihatnya. Tuan Chen. Winston memandang Dev, berharap Dev dapat mengambil tindakan, untuk meyakinkan beberapa orang, terutama untuk meyakinkan pemimpin Chang. Pada saat ini, Charles juga melihat ke arah Dev, dia juga ingin mendengar apa yang dikatakan Dev, dan Barnett Yuan, dia juga ingin melihat seberapa kuat Dev melalui kejadian ini. Melihat semua orang menatapnya, Dev perlahan duduk di kursi di sampingnya, dan kemudian berkata, memang benar putra pemimpin digigit serangga beracun. Saya bahkan mengetahuinya tanpa perlu memegang tangannya. Poin lainnya adalah, bahwa putra pemimpin saat ini terbaring di tempat tidur, dan tidak ada hubungannya dengan semua keracunan serangga beracun. Dia hanya rusak pikiran, jadi dia menjadi seperti ini. Dev menjelaskan. Kerusakan pikiran. Charles terkejut. Tuan Chen, ada apa dengan pikiran yang rusak? Winston bertanya dengan rasa ingin tahu. Kerusakan pikiran atau mental bisa dikatakan ketakutan yang menyebabkan hilangnya jiwa, jadi dia menjadi koma. Dev menjelaskan. Jiwa tidak hilang. Kali ini, Winston dan pemimpin Chang semuanya tercengang, dan Joseph Zhou juga tercengang. Mereka bukan penyihir atau kultivator, jadi mereka tidak mengerti dan tidak bisa memikirkan hal-hal seperti tidak kerasukan. Hahaha, Dev, saya pikir Anda berbicara omong kosong.
Tahukah Anda bahwa Tuan Yuan dikenal sebagai ahli sihir nomor satu di Cina dan Hong Kong? Jika putra pemimpin itu benar-benar tidak berjiwa dan ketakutan, apakah dia tidak akan melihat itu? Jangan membual di sini. Kamu berpura-pura telah menipu semua orang. Setelah beberapa saat, Joseph Zhou bereaksi, tertawa dan mengejek. Charles juga tidak mempercayai Dave. Lagi pula, apa yang dikatakan Dave agak terlalu santai. Dia langsung mengatakan bahwa putranya seperti ini karena ketakutan, yang membuat Charles sangat tidak puas. Dia tidak bisa melihatnya, dia hanya bisa dikatakan bahwa dia adalah master pemborosan. Apa itu master sihir pertama di Cina dan Hong Kong? Dia tidak tahu malu. Dave mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan jijik. Dave, jangan banyak bicara di sini. Karena kamu tahu penyebab putra pemimpin, datang dan sembuhkan dia. Jika dia sembuh, aku, Barnett Yuan, akan bersujud kepadamu untuk meminta maaf. Jika kamu tidak bisa, aku akan menendangmu keluar, dan kemudian mencari seseorang untuk membuangmu ke sungai. Barnett Yuan berkata dengan ekspresi muram. Tidak, tidak. Charles buru-buru berdiri untuk menghentikannya, putraku bukan kelinci percobaan, jangan bertaruh padanya. Setelah Charles selesai berbicara, dia memandang Winston, Winston, bawalah Dave ini dan segera pergi. Ini perintah. Bersambung. Perintah Raja Naga Hak Cipta tahun 2009 sampai tahun 2022 Sertifikat ICP Beijing nomor 030173.